Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Desi. Hari ini saya akan memberikan materi tentang tata krama siswa. Lihat di gambar, bila di lingkungan sekolah seperti ini, apa yang Anda bayangkan? Tata adalah aturan atau kaidah susunan. Krama, ragam atau hormat. Tata krama adalah aturan kaidah sopan santun atau etika. Aturan-aturan yang berlaku baik tertulis dan pergaulan manusia. Tujuan sopan santun untuk saling menghargai, menghormati dan melayani hingga pergaulan menjadi menyenangkan. Dasar-dasar etika atau tata krama adalah: 1. Sopan santun. 2. Memberi perhatian kepada orang lain. 3. Menjaga perasaan orang lain. 4. Menepati waktu dan janji. 5. Memiliki rasa toleransi. 6. Dapat menguasai diri. 7. Berusaha memahami orang lain. Manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. 1. Membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi. 2. Kemudahan hubungan baik dengan orang lain. 3. Memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. 4. Dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Tata krama yang perlu diperhatikan oleh kalian, yang pertama adalah tata krama berbicara. Yang kedua, tata krama berpakaian. Ketiga, tata krama makan dan minum. Tata krama berbicara. Yang pertama, berbicaralah seperlunya, tidak monopoli pembicaraan. Yang kedua, jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, hendaklah berbicara jujur, terus terang, tidak mengada-ngada. Keempat, jangan menyindir, berlagak sombong, dan merendahkan orang lain. Hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Keenam, sewaktu orang tua berbicara, hendaklah mendengarkan dengan penuh hormat. Jangan menyela pembicaraan, bersikap sopan dan menyapa dengan hormat, mengucapkan terima kasih bila ditolong, tidak mengejek, menyindir, atau mengolok, tidak berbicara ketus, omong kotor atau kasar, tidak boleh memegang kepala temannya. Siswa pada guru dan karyawan sekolah atau tamu dinas. Siswa wajib menghormati semua guru dan karyawan yang ada di sekolah. Pada saat berpapasan dengan guru, siswa wajib memberi salam kepada guru. Berbicara dengan guru atau karyawan, gunakan kata-kata permisi, minta tolong, dan terima kasih. Berbicara dengan guru wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau menggunakan bahasa Jawa, Kromo, atau bahasa Sunda. Siswa wajib menghormati tamu sekolah, baik tamu dari dinas ataupun tamu orang tua siswa dengan memberi salam. Siswa wajib membantu tamu yang datang dengan cara mengantarkan tamu atau menunjukkan ruangan yang akan dituju oleh tamu. Seragam rapih, cerminan pribadi. Yang pertama, selalu gunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan, jangan sampai saltum. Berpakaianlah dengan semestinya, Anda berada di sekolah bukan mal atau tempat lain. Seragam sekolah Anda akan mencerminkan diri Anda dan menampilkan citra alma mater Anda. Berpakaian di sekolah. Siswa datang ke sekolah pada hari-hari belajar diwajibkan memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan. Baju abu putih dengan kaos kaki putih. Seragam khusus yaitu batik untuk kelas 8 dan kotak-kotak, menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Etika berdandan ke sekolah. Tidak berdandan atau menggunakan bedak berlebihan, tidak menggunakan pemerah bibir, tidak menggunakan cat kuku. Bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab polos sesuai ketentuan seragam. Kelima, rambut disisir rapi bagi yang tidak berjilbab. Bila rambut melebihi bahu, wajib diikat atau dikuncir. Memasukkan baju ke dalam celana, rok, dan menggunakan sabuk polos sekolah. Tidak menggunakan perhiasan emas, bahan lain yang berlebihan. Contoh seragam di sekolah, ini adalah contoh seragam waktu di SMP ya. Memasuki ruangan kantor dan ruangan kelas pada saat pembelajaran. Mengetuk pintu dan meminta izin sebelum memasuki ruangan kantor atau ruangan kelas. Mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru yang berada dalam ruangan tersebut. Memasuki ruangan dengan sopan, tidak berlari ataupun membuat gaduh.
menyampaikan keperluannya, meninggalkan ruangan dengan sopan dan mengucapkan salam. Tata krama bertamu ke rumah atau Bapak Ibu guru. Sebaiknya membuat janji dengan Bapak Ibu guru melalui telepon jika memungkinkan. Datang pada waktu yang tepat, tidak pada jam istirahat. Mengetuk pintu sebaiknya hanya 3 ketukan. Menggunakan pakaian sopan dan bersih, berbicara dengan sopan. Etika makan dan berbelanja di kantin di sekolah. Yang pertama, biasakan antri, berbicara sopan dan pada penjual, membayar sesuai ketentuan, mengambil makanan dengan tangan kanan dengan alat bantu bila makan tanpa pembungkus. Tidak membawa makanan dari luar sekolah kantin. Duduk dengan tenang dan sopan pada kursi yang telah disediakan. Makan dengan sopan, tidak gaduh, membersihkan meja dari tumpahan makanan, mengembalikan gelas atau piring pada tempat yang disesuaikan dengan stand makanan yang dibeli. Membuang sampah pembungkus makanan pada tempat sampah yang disediakan sesuai dengan jenisnya. Tidak diperbolehkan membawa sampah pembungkus makanan dari luar. Etika makan dan minum dalam jamuan makan. Jangan bicara waktu mulut ada terisi makanan. Waktu mengunyah, mulut harus ditutup. Waktu makan, sendok dan garpu jangan sampai bersuara gaduh. Gunakan sendok dan garpu yang bersih untuk mengambil makanan yang disediakan. Jangan mengambil makanan berlebih jika tidak habis dimakan. Etika memasuki musola sekolah. Memasuki musola sekolah dengan tertib, mengambil wudhu dengan berhemat air. Bila menggunakan alat sholat, wajib melipat dengan rapi dan membalikan kepada tempatnya. Menggunakan Al-Quran musola wajib setelah selesai mengembalikan pada tempatnya dan ditata dengan rapi. Tidak bergurau di dalam musola, tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Etika berjalan bersama pada saat berangkat dan pulang sekolah. Berjalan pada jalur di sebelah kiri, berjalan tidak bergerombol, sebaiknya hanya 2 atau 3 orang, tidak gaduh dan mengganggu keterangan masyarakat yang dilewati. Bila perlu menyapa dengan masyarakat sekolah sekitar, berbicaralah dengan sopan. Tidak mengambil barang, merusak barang atau tanaman yang ada di jalan. Tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan yang dilewati. Sebagai siswa, datang on time bukan berarti datang tepat saat bel berbunyi. Dengan datang lebih pagi, kamu bisa menyiapkan diri untuk menerima pelajaran. Aku datang di sekolah jam 6.45 pagi. Mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal, mengerjakan PR di rumah. Jangan gunakan saat ini untuk mengerjakan PR atau yang lain. Atur waktumu dengan bijak. Seragamku harus rapi dan sesuai ketentuan. Aku tidak akan pernah membolos. Aku menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Aku akan tertib di dalam kelas. Sebagai siswa, aku harus bersikap jujur, tidak mencontek. Aku harus sopan kepada setiap orang. Aku tidak akan pernah merokok. Aku tidak akan pernah mencuri dan berkelahi. Menghormati kepala sekolah, bapak, ibu guru, dan karyawan. Menghormati teman dan kakak kelas, mengikuti kegiatan sekolah.